Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik, apa kabarmu hari ini? Oke, luar biasa. Saya diberkati. Kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan. Di pagi hari ini, di hari Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita semua, baik dalam kehidupan adik-adik, juga enci-enci sekolah minggu, sehingga di pagi hari ini, berkat kesehatan, sukacita, selalu menjadi bagian kehidupan kita semua, sehingga orang boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik masih tetap menggunakan protokol kesehatan? Ada enci-enci? Iya, ada enci-enci ada. Ada 3 protokol kesehatan yang saat ini masih terus kita patuhi. Apa-apa itu enci-enci? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga kita selalu dalam keadaan sehat, kita dijauhkan dari sakit penyakit, terlebih virus COVID-19 yang saat ini masih ada dan masih kita dengar setiap hari, baik di berita maupun torang dengar mama-mama atau enci-enci yang selalu bercerita tentang COVID-19. Dan puji Tuhan, hari ini kita semua terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, torang mau beribadah memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun di Minggu Sengsara yang ketiga. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan berdoa, dan sebelum berdoa, kita angkat pujian suci, suci, suci. Sambil ambil sikap berdoa. Bagaimana itu sikap berdoa, enci-enci? Sikap berdoa, dan kita angkat lagu suci, suci, suci. Pagi
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari Minggu yang indah ini, kami menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih. Karena Engkau terus memberkati kami semua, baik sebagai anak-anak, guru-guru sekolah minggu, juga orang tua. Kami boleh ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini, semua atas penyertaan dari Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, di pagi hari ini kami hendak beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Sion Winangun. Dan biar kiranya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini boleh jadi hanya seturut kehendak Bapa di surga. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Enci undang kita semua bangkit berdiri. Ada sukacita hari ini? Enci ada, Enci Eping ada, Amin. Enci Sil ada, Enci Ira ada, Enci Nane, sukacita? Ya, sukacita di hari ini kita akan mengangkat pujian dengan judul lagu Lonceng Gereja. Masih jadi yang arti tuh lonceng gereja? Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, walaupun orang beribadah di rumah, tetapi lonceng gereja masih tetap terdengar. Mari kita angkat pujian Lonceng Gereja. Lonceng gereja, lonceng gereja, indah bunyinya, indah bunyinya, teng 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 teng, ninong 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 ninong, teng 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 teng. Lebih semangat lagi Enci Lia, tak terlalu semangat. 1, 2, 3. Lonceng gereja, indah bunyinya, indah bunyinya, teng 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 teng, ninong 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 ninong, teng 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 teng. Di sini senang, di sana senang. Ya, dengan gerakan Lia enci-enci biar so godek-godek tapi dorang semangat, oke? Sama-sama. Di sini senang, ya, sama-sama. Mana sukacita? Ayo mana gerakan? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilangkah tangan, pinggul digoyang, goyang putar badan. Kaki disentak, tangan dilambai-lambai, pinggul goyang, goyang putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, ayo mana gerakannya? Mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang, goyang putar badan. Lebih semangat. Sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang putar badan. Nah, adik-adik, torang so memuji nama Tuhan lewat gerak dan lagu. Masih ada sukacita? Ada. Ada. Oh, Enci pesoran apa dengar ya? Ada Enci? Ada. Ada sukacita? Ada, Enci. Ada. Amin, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar.
Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Dan cerita Alkitab kita di saat ini akan dibawakan oleh Engku Pendeta Oktavritz Runtunuwu, Sarjana Teologi. Kepada Engku Pendeta, disilahkan. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita akan membaca Alkitab yang akan kita renungkan dari kisah pengalaman umat Israel dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati, adik-adik yang sudah pegang Alkitab di rumah. Mari kita membuka pembacaan Alkitab dalam Keluaran, Kitab Keluaran pasal 7, Kitab Keluaran pasal 7, Kitab Keluaran pasal 7 adik-adik, kita akan membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Jika adik-adik di rumah sudah membukanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, ya Yesus Kristus, yang tengah memberikan kepada kami waktu, Engkau yang mencintai kami anak-anak, dan Engkau yang sudah berkenan lagi hari ini, di minggu sengsara yang kedua ini Tuhan, kami mau menikmati persekutuan yang indah. Mau membaca dan merenungkan firman-Mu lewat cerita-cerita Alkitab. Kami mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan bahwa kami mau membaca, mendengarkan uraian-uraian firman-Mu dan kisah-kisah firman-Mu yang nanti akan juga kami saksikan dan kami lihat di video nanti, tetapi juga yang akan direnungkan oleh kami semua di Jemaat Sion Winangun ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk membaca firman-Mu dan pendeta akan merenungkannya untuk kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang hadir dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membaca Alkitab di dalam nama Yesus. Amin. Keluaran pasal 7 kita akan membaca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Pembacaan Alkitab kita bertemakan tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya,
Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati,
sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi yang menceritakan ulang tentang peristiwa air menjadi darah. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Luar biasa. Selamat kita duduk di rumah masing-masing dalam rangka menikmati persekutuan yang penuh keindahan ini. Saya sebagai pendeta di jemaat ini, ya sudah lama juga torang ndak baku dapa. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa pendeta dan keluarga pendeta ada dalam keadaan yang sehat. Karena adik-adik di rumah mungkin saja mendoakan pendeta. Betul enggak? Jaka saya berdoa enggak Pak Pendeta? Ya, terima kasih ya. Tapi kita patut bersyukur dan bersukacita adik-adik karena kita boleh ada di sini lagi dalam ibadah. Walaupun kita berjauhan, kita masih beribadah secara daring, kita masih beribadah secara virtual, kita masih beribadah dari tempat ini dan adik-adik di rumah masing-masing. Sekali lagi saya percaya adik-adik ada dalam keadaan yang sehat. Juga mungkin ada mama, papa mendampingi atau oma dan opa mungkin mendampingi, tante, kak mungkin sedang mendampingi adik-adik yang ada
yang ada di rumah. Sekali lagi kita sudah mendengar cerita Alkitab ini dan kita sudah tahu persis karena ini sudah diajar-ajarkan di sekolah minggu. Nah, cerita ini juga adalah cerita yang terus diulang-ulang adik-adik. Nah, saya kira kita kenal persis air itu. Air selalu dipakai untuk minum, dipakai untuk cuci baju, dipakai untuk cuci kaki kalau mau tidur, mama dan papa aja bilang cuci kaki ya. Atau kasih bersih itu muka. Nah gitu. Jadi air kemudian dibuat untuk diminum supaya adik-adik tetap segar, adik-adik tetap sehat. Dan bahkan di masa pandemi ini, di masa virus corona ini adik-adik, juga kita mengenal yang namanya 3M. Untuk menjaga agar kita tidak tertular oleh pandemi COVID, kita diminta untuk melakukan 3M. Apa itu? Ya, ada maskernya, satu ada maskernya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir, mencuci tangan. Nah karena itu mencuci tangan itu kan ya butuh air. Dan karena itu air sejak dahulu memang menjadi kebutuhan. Nah di Alkitab kita mengenal air menjadi anggur. Kemudian ada air menjadi darah. Nah di perjanjian lama pembacaan kita cerita tentang air yang menjadi darah. Tetapi kalau di perjanjian baru kita kenal peristiwa yang Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus lakukan, air menjadi anggur. Bayangkan adik-adik, kalau orang mau cuci muka, mau cuci tangan, pilih di baskom, somerah, saudara semua. Bayangkan kalau orang mau pergi sekolah, kau mesti mandi dulu, atau bangun pagi mesti mandi, semua saudara. Orang keluar ke sana, orang mau kasih bersih got, lihat tuh got, saudara semua. So berdarah, bukan saudara, kalau saudara, pertama, tu air di got, saudara semua. Sobadara semua. So merah karena darah. Ah itu maksudnya. Bayangkan kalau orang mau sikat gigi. Aduh. Adik-adik kong sikat gigi ambil air kamari saudara. Sobadara. Waduh. Ya mungkin juga adik-adik so pernah lihat. Kalau mama atau papa atau oma mungkin kalau kasih bersih ikan laut yang baru beli di pasar, itu air biasa aja jadi darah adik-adik. Jijik toh itu dan mengerikan. Mungkin adik-adik bilang, aduh kepas saudara tuh air. Mungkin seperti itu. Nah coba adik-adik bayangkan waktu itu Alkitab bilang, semua sobadara. Air-air, bayangkan tuh sungai Nil itu besar sekali. Itu sungai Nil itu sama dengan danau Tondano. Orang di Manado ini juga terima tuh air dari sana. Nah sungai Nil itu memang sungai yang terus mengalir. Supaya tuh tanah Mesir itu harus ada air. Bayangkan kalau semua tuh air-air itu sobadara. Pasti orang ketakutan kalau lihat seperti itu.
pasti orang menangis. Nah, kejadian ini dialami oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir. Ketika itu air semua diselokan di sumur. Ya, orang-orang Mesir waktu itu, adik-adik kalau dicerita sini, dorang gali, kata mau cari bagale parigi. Ya, atau kalau orang kota sebut itu sumur, tetapi soalnya tidak dapat air. Nah, kejadian ini sangat menggetarkan dan menakutkan orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah, karena itu pembacaan Torah ini menceritakan tentang bagaimana Musa dan Harun. Musa waktu itu umur 80 tahun. Waktu dia diutus oleh Tuhan untuk pergi khusus kepada Raja Firaun. Dengan Harun yang 84 tahun. Jadi Musa PKK tuh Harun. Musa 80 tahun, Harun 84 tahun. Nah, mereka berdua diutus, lebih khusus Musa diutus untuk membicarakan tentang ini kepada Musa. Nah, kalau orang baca di pasal di Keluaran pasal yang ke-6, tu Musa diutus oleh Tuhan seperti ini. Sebab itu ayat 5 dalam Keluaran pasal 6 Tuhan bilang, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Jadi itu yang diutus kepada Musa, kasih tahu orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman berat. Nah ini, jadi maksud adanya tulah yang Tuhan kasih kasih pada saat itu karena Tuhan mengasihi dan mencintai orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka berada di Mesir. Dikatakan di Alkitab orang-orang Israel kerja paksa, dijadikan pekerja-pekerja paksa, diperbudak, dibikin sia-sia dorang. Ya mungkin juga dorang cuma bekerja tapi nyandak jabayar kasihan, diperbudak. Jadi siksa sekali memang tuh umat Israel. Oleh karena dorang mengalami tuh siksa itu, tuh penderitaan itu, maka Tuhan bermaksud karena Tuhan mengasihi, menyayangi dan mencintai orang-orang Israel. Tuhan bermaksud mau kasih keluar tuh orang-orang Israel dari tanah Mesir supaya dorang boleh beribadah secara bebas. Nah selama katu di Mesir karena dorang tertindas, dorang nih boleh nyanda ada waktu untuk ibadah karena tuh Firaun yang kejam ini tuh raja ini ndak kasih sama sekali dorang ndak boleh bergerak lebih. Ibadah pun ndak boleh. Sementara orang Israel itu kunci daripada kehidupan dorang adalah selalu beribadah kepada Tuhan. Nah itu sebabnya adik-adik Musa di pembacaan ini dan Harun diutus untuk itu. Kasih tahu Pak Firaun. Tulah artinya ya, tulah itu hukuman. Kemudian dalam tulah itu ada wabah-wabah yang dikasih. Nah pembacaan Torah ini di ayat pertama, air menjadi darah. Nah ini dimaksudkan agar pertama Firaun itu sebagai raja dia tidak kasihan tuh umat Israel mau keluar dari sana karena dia akan kehilangan pekerja-pekerja. Dia tidak kasih sama sekali. Sementara Tuhan menugaskan mengutus Musa untuk supaya dorang mesti keluar. Dan ingat adik-adik, dorang
Karena Tuhan sayang sekali pada orang. Tuhan yang tidak suka dorang menderita. Tuhan tidak suka dorang ditindas. Tuhan tidak suka dorang kerja paksa. Tersiksa kasih yang dompe hidup di tanah Mesir. Nah, tulah ini, tulah yang pertama. Ya ada 10 kali tulah Tuhan kasih. Sebagai wabah, sebagai ya, Tuhan hukum. Tuhan hukum tuh Raja Firaun ini. Yang di pertama ini, di tulah pertama ini, tetap dia keras hati. Tetap dia tidak kasih. Nah karena itu, tulah Tuhan tidak kasih. Wabah Tuhan tidak kasih. Itu kalau di pembacaan kita dari awal, di pasal 6, waktu Tuhan mengutus Musa itu, dia bilang, Tuhan pada waktu itu, waktu pengutusan Musa, dia bilang pada Musa, kita akan menggenapi kita janji Pak umat Israel, karena kita so janji dulu bahwa ngoni akan dimerdekakan, bahwa ngoni semua orang-orang Israel akan dibebaskan dan ngoni semua akan mengalami kita kasih sayang. Nah Tuhan janji itu yang Tuhan lakukan. Walaupun dia harus berhadapan dengan Raja Firaun. Nah dia pakai itu Musa dengan Harun, dan Harun bikin apa yang Tuhan suruhkan pada orang. Maka terjadilah tuh cerita ini yang mengerikan. Musa dan Harun akhirnya jadi pahlawan. Musa dan Harun jadi pahlawan. Karena Tuhan sebagai pahlawan yang besar menjadikan Musa dan Harun sebagai pahlawan yang sangat berani. Dorang itu nyandak tako menghadap Raja Firaun. Walaupun pertama waktu Musa diutus, dia cuma bilang, Tuhan masa kita? Nyandak ada orang lain. Kita tako mau pergi pak raja yang jahat itu. Tuhan bilang, nanti kita yang akan membuat membuat ya mulut ngoni tabuka bagus, dan Tuhan yang akan bikin supaya ngoni nyandak takut. Dan itu yang terjadi. Musa dan Harun Tuhan suruh kasih tahu Pak Raja bahwa orang Israel nganak harus kasih keluar. Karena itu tutulah Tuhan dah kasih itu sebetulnya mau kasih tunjung Pak Firaun bahwa cuma Tuhan yang boleh kasih keluar ngoni dari sana, Tuhan harus kasih keluar, dan cuma Tuhan yang menjadi ngoni pusat hidup. Kalian semua harus beribadah kepadaku, dan kalian semua harus mencintai aku. Semua orang cuma beribadah kepada Tuhan karena cuma Tuhan Allah itu patut disembah dan dimuliakan. Karena dia menciptakan tuh dunia ini, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah dia mau buktikan itu adik-adik. Dia mau tunjung itu Pak Firaun dan orang-orang Mesir. Dia kasih tunjung bahwa kita tuh yang berkuasa atas dunia ini, atas ciptaan. Kalau Firaun mau menyembah patung, itu ciptaan manusia. Itu manusia ada baking. Sementara tuh yang baking itu ada yang menciptakannya. Nah Tuhan tuh pencipta. Jadi semua Raja Firaun walaupun dia menawarkan kekayaan, dia kasih doi pak umat Israel di Mesir, tetapi orang-orang Israel yang ada di Mesir harus dikasih keluar. Karena Tuhan mencintai umat Israel. Tuhan menyayangi umat Israel. Itu pokoknya. Cuma persoalan itu. Karena Tuhan sayang tuh umat Israel, jadi dia mesti keluar. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang ada adik-adik sekarang di rumah, ada duduk mungkin sama-sama. Orang ini
adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Orang masih boleh bernafas sekarang, itu cuma karena Tuhan sayang. Orang masih ada sekarang sehat-sehat dan kuat-kuat, itu cuma karena Tuhan sayang. Karena tuh sehat, pemberian Tuhan. Nafas itu Tuhan kasih, supaya orang tetap menikmati tuh hidup ini. Jadi adik-adik ada sekarang, sampai sekarang ini karena Tuhan mengasihi dan Tuhan menyayangi adik-adik. Nah, sebagaimana Musa dan Harun, lewat Musa dan Harun orang Israel ditolong oleh Tuhan, maka adik-adik pun, maka orang semua saat ini juga walaupun melewati kesulitan pandemi COVID, mesti belajar, adik-adik mesti belajar dari rumah, mama dan papa mungkin masih kerja dari rumah, walaupun sebelumnya masuk kantor tapi juga masih dibatas-batasi. Nah, semua itu cuma karena Tuhan yang hadir menolong orang semua, menolong orang dari kesulitan. Dan karena itu, sebagaimana Tuhan tolong umat Israel lewat Harun dan Musa, maka orang juga dipanggil oleh Tuhan adik-adik untuk saling bertolong-tolonganlah kamu. Baku tolong ke sana, baku tulung dengan orang tua kalau ada yang bisa orang baking yang so dewasa, yang so boleh cuci piring, mungkin ya baku tulung dan papa dan mama. Karena Tuhan yang sudah tolong orang semua, maka Dia pun yang akan terus memberikan pertolongan pada orang. Oleh karena itu, rajin-rajinlah beribadah adik-adik, karena Tuhan menghendaki orang supaya terus beribadah. Dan di minggu sengsara yang kedua ini, Tuhan yang akan terus memanggil orang semua. Orang ingat Tuhan pekasih, Tuhan pesayang pada orang, sehingga Tuhan Yesus berkorban menderita, walaupun pada akhirnya Dia mati tetapi Dia bangkit. Nah, penderitaan ini yang kita rayakan karena walaupun kita menderita, Tuhan menjanjikan bahwa orang semua akan ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi berbagai kesulitan. Dia yang so tolong orang semua, Dia yang so tebus adik-adik dari semua kesalahan-kesalahan. Dan karena itu, mari orang terus beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena Tuhan tiada henti-hentinya menolong kita semua. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan pada minggu yang lalu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Ayat 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Saya 41 ayat 10a.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. 1 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Saat ini siapkan lagi Alkitab karena kita akan membaca bagian Alkitab untuk ayat hafalan. Saat ini ayat hafalan diambil dalam Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12b. Ulangan pasal 10 ayat 12b. Kita baca sama-sama. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekali lagi, Ulangan pasal 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Jangan lupa kalau yang sudah menghafal bisa langsung dikirimkan ke guru sekolah minggu yang ada di kolom melalui WhatsApp dan nanti akan diteruskan ke komisi untuk dapat ditayangkan pada minggu yang akan datang. Semangat menghafal! Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, dan tadi torang so mengikuti ayat hafalan yang nantinya akan dihafal oleh anak-anak. Nah selanjutnya kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, hati senang. Nah adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, Engkau selalu lindungi diriku. Aku tak takut bila Kau
Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkisah tentang pertolongannya kepada kita. Karena itu mari kita mengucap syukur untuk firman ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, firman-Mu telah disampaikan baik dalam video maupun dalam perenungan kami. Kami percaya Tuhan yang sudah menolong, firman-Mu ini boleh tersampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah, walaupun kami harus dibatasi dengan berbagai pembatasan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan, diterima, dan dihayati oleh anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah-rumah. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena waktu dan kesempatan ini boleh kami alami. Kami sudah menjalankan tugas panggilan gereja-Mu untuk terus memberikan pendampingan kepada anak-anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tetap hadir di tengah-tengah kami, yang terus memberi inspirasi-inspirasi baru bagi kami anak-anak dan bagi kami guru-guru sekolah minggu. Supaya kami tidak jenuh-jenuh atau jemu melayani, mendampingi anak-anak sekolah minggu, walaupun harus dalam situasi daring. Kami terus menghimpunkan diri kami bersama dan dengan Tuhan dalam rangka kami diberi dan diberkati untuk menjadi pelayan anak di sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk anak-anak yang boleh mengambil bagian di ibadah pagi hari Minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang menggenapkan dalam kehidupan anak-anak berkat-berkat rohani-Mu, sehingga mereka tetap kuat, sehat, walaupun mereka harus berada di rumah, walaupun mereka harus belajar dari rumah. Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang yang akan terus mendampingi anak-anak. Kepada orang tua mereka yang tiada henti-hentinya dengan penuh ketabahan mendampingi anak-anak mereka di rumah, Tuhan yang akan terus memberi berkat atas orang-orang tua, supaya orang-orang tua tidak jenuh-jenuh juga memberikan pendampingan kepada anak-anak yang harus belajar dari rumah dan didampingi untuk beribadah. Tuhan terus memberkati mereka. Tapi juga memberkati kegiatan anak-anak yang ada di rumah, kegiatan apapun mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka. Untuk komisi anak sekolah minggu, mulai dari penatua sampai kepada anggota-anggota dan guru-guru sekolah minggu, mereka terus berupaya Tuhan agar pelayanan mereka berdampak bagi anak-anak. Sehingga mereka terus berupaya agar program pelayanan anak-anak sekolah minggu terus terlayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk semua kebaikan-Mu yang sudah menjumpai kami dalam ibadah ini. Engkau yang sudah memakai tim multimedia Sion Winangun sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu Gemim Sion Winangun. Kepada tim multimedia, Tuhan yang akan memberi berkat atas mereka, kesehatan dan kekuatan, supaya mereka tetap melaksanakan panggilan pelayanan ini dengan baik. Untuk kami badan pekerja yang selalu diberi tanggung jawab untuk ibadah-ibadah yang terus terlaksana setiap hari Minggu dan setiap di kolom dan dimanapun, walaupun masih harus
live streaming dan daring, kami percaya bahwa Allah yang tetap setia mendampingi kami. Ampuni kami dari segala kelemahan-kelemahan yang sering pelayanan di gerejamu terabaikan. Tuhan yang akan terus memberi kami ruang-ruang pengampunan sehingga kami layak untuk terus melakukan pekerjaan pelayanan ini. Sehingga anak-anak sekolah minggu kami di gerejamu ini akan terus terberkati oleh pelayanan gerejamu di ibadah hari Minggu seperti ini. Terima kasih Tuhan Allah untuk semua kebaikan-Mu yang sudah menjumpai anak-anak kami, yang sudah menolong anak-anak kami, dimanapun mereka pergi dan berada, tetapi juga menolong kami orang-orang tua, menolong kami komisi anak sekolah minggu, dan menolong kami guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang sudah mendampingi kami sehingga ibadah ini boleh kami lakukan dan boleh terlaksana dengan baik. Tuhan yang akan terus memberi berkat atas kami semua sehingga perjalanan pelayanan gerejamu akan terus tertata dengan baik oleh karena kasih karunia-Mu menyelimuti kami semua. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami percayakan perjalanan pelayanan selanjutnya. Tuhan yang akan beserta kami sehingga kami boleh menikmati keindahan persekutuan dengan Engkau. Kami berdoa syafaat Tuhan untuk pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah terpencil, untuk di Provinsi Sulawesi Utara dan di kabupaten kota yang ada, lebih khusus dalam rangka kami mengurangi pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengambil bagian untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah baku di Indonesia ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh melaksanakan itu di gerejamu ini. Juga terhadap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Allah untuk dokter dan para medis. Diberkatilah supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk penatua anak sekolah minggu. Tuhan yang akan terus memberkati penatua Ibu Olive yang masih berada di tempat di mana dia studi. Tuhan yang akan terus memberkati dia, memberkati suaminya, memberkati anaknya, memberkati keluarganya. Walaupun mereka harus terpisah-pisah karena panggilan pekerjaan dan pendidikan. Diberkatilah terus sehingga mereka tetap sehat rohaninya dan mereka boleh menikmati keindahan persekutuan rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah beserta dengan kami dalam persekutuan ini. Kami mengucap syukur untuk semua karya agung-Mu bagi kami semua yang akan mengakhiri persekutuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita di saat ini sudah berakhir. Kita akan menyanyi nyanyian penutup di saat ini. Enci undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh sukacita menutup ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun di saat ini. Dengan lagu Aku Sebagai Anak Tuhan. Dengan gerakan Liapa Enci-Enci. Ya, semangat! Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang aku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku.
Mari kita menerima berkat. Puji Tuhan, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun di hari ini sudah selesai, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa selalu menyertai kehidupan kita, baik kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai enci-enci, juga terlebih khusus kepada pendeta yang sudah menjadi saluran berkat kita di pagi hari ini. Terima kasih. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.